Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Devi Lestari, Eni Yusmita, Lali Fatmawati, Novita Sari, dan Winda Nur Afrita. Di sini kami akan menyampaikan materi tentang resiko dalam industri perbankan. Sub JPMK yang pertama bank komersil, yang kedua peraturan modal bagi bank komersil, yang ketiga lembaga penjamin simpanan, yang keempat bank investasi, yang kelima perdagangan sekuritas, yang keenam konflik kepentingan dalam perbankan, yang ketujuh bank-bank besar sekarang, yang kedelapan risiko-risiko dalam industri perbankan. Materi yang pertama yaitu bank komersil. Definisi bank komersil. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank komersil merupakan bank yang melakukan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian jenis bank komersil berdasarkan status. Yang pertama yaitu bank devisa. Adalah bank yang telah memperoleh persetujuan dari bank sentral. Dalam hal ini, Bank Indonesia guna melaksanakan kegiatan usaha perbankan di bidang valuta asing atau falas. Contoh dari bank devisa yaitu Bank Rakyat Indonesia, Bank Nasional Indonesia, Bank Mandiri, Bukopin, CIMB Niagar, Bank Danamon, dan masih banyak lainnya. Yang kedua yaitu bank non devisa. Bank komersial juga dapat berupa bank non devisa, di mana bank ini belum memiliki izin untuk melayani transaksi ke luar negeri, baik itu transfer uang, ekspor impor, dan jasa falas lainnya. Contoh dari bank ini yaitu Bank BCA Syariah, Bank Jasa Jakarta, Bank Sahabat Sempurna, Bank Fama Internasional, dan lain sebagainya. Kemudian fungsi bank komersial. Yang pertama yaitu agent of trust, yaitu lembaga yang berlandaskan nilai kepercayaan. Masyarakat harus bisa memiliki rasa percaya untuk melakukan semua kegiatan operasional terkait perbankan. Yang kedua yaitu agent of equity, merupakan bank menawarkan beragam jasa keuangan yaitu seperti penyimpanan dana, pemberian pinjaman, transfer dana, dan lain sebagainya. Yang ketiga yaitu ada agent of development, adalah kemampuan bank untuk mengajak masyarakat melakukan investasi, konsumsi, distribusi, dan jasa dengan menggunakan media uang. Materi yang kedua yaitu peraturan modal bagi bank komersil kecil. Yang pertama, bank wajib menyediakan modal minimum sesuai profil risiko. Yang kedua, menyediakan modal minimum dengan menggunakan rasio kewajiban penyediaan modal minimum. Yang ketiga, penyediaan modal minimum yang dimaksud ditetapkan paling rendah. Yang pertama, 8% dari aset tertimbang menurut risiko ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 1. Yang kedua, 9% sampai dengan kurang dari 10% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 2. Yang ketiga, 10% sampai dengan kurang 11% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 3. Yang keempat, 11% sampai dengan 14% dari ATMR untuk bank dengan profil risiko peringkat 4 atau peringkat 5. Kemudian yang keempat, menetapkan modal minimum lebih besar dari modal minimum sebagaimana yang dimaksud pada ayat 3, menilai bank menghadapi potensi kerugian yang membutuhkan modal lebih besar. Yang kelima, kewajiban menyediakan modal minimum sesuai profil risiko seperti yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan sebagai yang pertama, menyediakan modal minimum bulan Maret sampai bulan Agustus didasarkan pada peringkat profil risiko posisi bulan Desember tahun sebelumnya. Yang kedua, menyediakan modal minimum posisi bulan September sampai dengan bulan Februari tahun berikutnya didasarkan pada peringkat profil risiko profil bulan Juli. Yang keenam, selain KPMM sesuai profil risiko sebagaimana yang dimaksud, bank wajib membentuk tambahan modal sebagai penyangga sesuai dengan kriteria tambahan modal. Tambahan modal yang dimaksud ini ada capital conservation buffer ditetapkan sebesar 2,5% dari ATMR. Yang kedua, counter
buffer ditetapkan dalam kisaran sebesar 0% sampai dengan 2,5% dari ATMR. Yang ketiga, kapital surcharge untuk DSIB ditetapkan dalam kisaran sebesar 1% sampai 2,5% dari ATMR. Yang ketujuh, untuk menghitung modal minimum sesuai profil risiko, bank wajib memiliki internal capital adequacy assessment proses yang mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, penilaian kecakupan permodalan. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan sesuai profil risiko. Bank wajib memiliki internal capital adequacy assessment proses yang mencakup 1. Pengawasan aktif Dewan Komisaris dan Direksi. Yang kedua, penilaian kecakupan permodalan. Yang ketiga, pemantauan dan pelaporan. Yang keempat, pengendalian internal. Kemudian kedelapan, Bank Indonesia akan melakukan kaji ulang terhadap ICAAP atau disebut Supervisory Review and Evaluation Process. Yang kesembilan, perhitungan modal minimum sesuai profil risiko untuk pertama kali dilakukan untuk posisi Maret dengan menggunakan peringkat profil risiko posisi Desember. Yang ke-10, kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri wajib memenuhi capital equivalency maintain asset minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank pada setiap bulan dan paling sedikit sebesar 1 triliun. Yang ke-11, perhitungan CEMA minimum dilakukan setiap bulan dan wajib dipenuhi paling lambat tanggal 6 bulan berikutnya. Ke-12, aset keuangan yang dapat diperhitungkan dalam CEMA adalah 1. Surat berharga yang diterbitkan oleh Pemerintah Republik Indonesia. 2. Berharga yang ditertibkan oleh bank lain yang berbadan hukum Indonesia. Dan yang ketiga, surat berharga yang diterbitkan oleh korporasi berbadan hukum Indonesia yang memenuhi kriteria tertentu. Ke-13, kantor cabang dari bank yang kedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 8% dari total kewajiban bank paling lambat pada posisi bulan Juni 2013. Ke-14, apabila CEMA minimum lebih kecil dari 1 triliun, maka kantor cabang dari bank yang berkedudukan di luar negeri wajib memenuhi CEMA minimum sebesar 1 triliun paling lambat pada posisi bulan Desember 2017. Yang terakhir yaitu peraturan Bank Indonesia ini berlaku secara efektif sejak tanggal ditetapkan dan mencabut PBI nomor 9/13 PBI 2007 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank untuk dengan memperhitungkan risiko pasar dan mencabut PBI nomor 10/15 PBI 2008 tentang kewajiban penyediaan modal minimum bank umum. Sub CPMK yang ketiga yaitu Lembaga Penjamin Simpanan. Lembaga Penjamin Simpanan adalah lembaga independen yang berfungsi menjamin simpanan nasabah perbankan di Indonesia. Badan ini dibentuk berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2004 tentang Lembaga Penjamin Simpanan yang ditetapkan pada 22 September 2004. Salah satu fungsi Lembaga Penjamin Simpanan LPS adalah menjamin dana masyarakat yang tersimpan di perbankan. Analisa resiko pada Lembaga Penjamin Simpanan. Contoh resikonya yaitu resiko lembaga penjamin simpanan mengalami kesulitan keuangan. Untuk mengatasi hal ini, pemerintah mempunyai komitmen yang tinggi untuk menjaga keberlangsungan LPS, termasuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap LPS. Undang-Undang LPS mengatur bahwa dalam hal modal LPS menjadi kurang dari modal awal. Pemerintah dengan persetujuan DPR akan menutup kekurangan tersebut. Sub CPMK yang keempat yaitu Bank Investasi. Bank Investasi adalah biro khusus perbankan yang memiliki fokus dalam menciptakan modal untuk entitas, perusahaan, maupun pemerintah. Bank yang kegiatan utamanya menghimpun dan menyalurkan dana jangka panjang
yang diperlukan oleh perusahaan dengan cara membeli, menjual, dan menjamin surat berharga yang diterbitkan oleh perusahaan. Hingga sekarang, jenis bank ini belum ada di Indonesia atau investment banking. Fungsi bank investasi. Fungsi yang pertama yaitu bank investasi memiliki peran dalam memberikan masukan-masukan strategis untuk melakukan kegiatan penggabungan usaha atau merger dan akuisisi serta berbagai jenis transaksi keuangan lainnya. Fungsi yang kedua yaitu bank investasi juga memiliki fungsi sebagai pialang bisnis dalam mewakili nasabahnya yang melakukan transaksi perdagangan. Yang selanjutnya yaitu pasar sekuritas. Sebelumnya sekuritas adalah bukti kepemilikan saham di dalam suatu perusahaan publik yang secara umum bertujuan untuk menghasilkan keuntungan yang didapatkan dari perbedaan harga dalam waktu yang sangat singkat. Pedagang sekuritas adalah pasar yang dimana mempertemukan antara pembeli dan penjual sekuritas dalam membuat transaksi keuangan. Tipe pasar sekuritas terbagi menjadi dua. Yang pertama pasar uang versus pasar modal. Pasar uang adalah pasar yang dimana sekuritasnya jangka pendek yang diperjualbelikan. Yang kedua pasar modal, yaitu pasar yang dimana melibatkan transaksi sekuritas jangka pendek. Yang kedua ada pasar perdana versus pasar sekunder. Pasar perdana adalah pasar sekuritas yang baru diterbitkan dijual kepada publik. Yang kedua ada pasar sekunder, yaitu pasar di mana sekuritasnya diperdagangkan setelah diterbitkan. Yang selanjutnya yaitu risiko-risiko pedagang sekuritas. Yang pertama dilihat dari kondisi negaranya. Seseorang tidak akan menginvestasikan kepada negara yang sedang krisis. Yang kedua yaitu capital loss. Capital loss adalah kerugian yang diperoleh dari selisih harga jual dan harga beli saham. Dengan kata lain, investor itu menjual saham lebih rendah dari harga belinya. Yang ketiga ada resiko nilai tukar mata uang. Jadi nilai tukar mata uang ini perubahan nilai tukar mata uang yang terjadi secara drastis dalam waktu yang sangat singkat. Juga dapat dikatakan sangat berpengaruh terhadap kestabilan bursa saham. Selanjutnya yaitu ada risiko suspend. Risiko suspend ini apabila suatu saham itu terkena suspend atau diberhentikan perdagangannya oleh otoritas bursa efek. Yang terakhir yaitu ada risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko yang berkaitan dengan nilai kapitalitas dan besar transaksinya sebuah saham. Seseorang tidak dapat menjual saham pada harga yang telah kita butuhkan. Yaitu konflik kepentingan dalam perbankan. Menurut Duncan Williamson, itu mengartikan bahwa suatu situasi yang dimana seseorang itu seperti petugas publik, seorang pegawai, atau seorang profesional memiliki kepentingan privat atau pribadi dengan mempengaruhi tujuan dan pelaksanaan dan tugas-tugas kantor atau organisasinya. Selanjutnya adalah bank-bank sekarang. Yang pertama ada Bank Mandiri. Bank Mandiri adalah bank yang berkantor pusat di Jakarta dan merupakan salah satu bank terbesar di Indonesia dalam hal aset, pinjaman, dan juga simpanan. Bank Mandiri berdiri pada tanggal 2 Oktober 1998 sebagai bank yang dari program restrukturisasi perbankan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia. Aset Bank Mandiri tembus hingga 1.734,1 triliun hingga kuartal pertama tahun 2022. Kedua ada Bank BRI, merupakan salah satu bank terbesar dan tertua milik BUMN di Indonesia. Bank yang fokus menyasar pada UMKM ini tentunya sangat besar dan mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,99% atau sebesar 1.650 triliun asetnya.
Yang ketiga ada BCA. BCA adalah bank swasta terbesar di Indonesia. Bank ini didirikan pada 21 Februari 1957 dan pernah menjadi bagian penting dari Salim Group. BCA mencatat pertumbuhan aset paling tinggi yaitu 15,5% secara tahunan menjadi 1.259,4 triliun. Keempat ada BNI. BNI yaitu Bank Negara Indonesia adalah sebuah institusi bank milik pemerintah. Dalam hal ini adalah perusahaan BUMN di Indonesia. Bank plat merah dengan kode emiten BBNI ini mencatatkan pertumbuhan aset sebesar 8,1% atau jumlah asetnya 931,9 triliun pada kuartal 2 tahun 2022. Yang selanjutnya adalah resiko-resiko dalam industri perbankan. Bank Indonesia mengklasifikasikan ada 8 jenis resiko yang secara umum dibagi ke dalam 2 kategori, yaitu yang pertama ada resiko yang dapat diukur atau kuantitatif, meliputi yang A, resiko kredit, adalah resiko akibat kegagalan debitur atau pihak lain dalam memenuhi kewajiban kepada bank. Yang B, resiko pasar, adalah resiko pada posisi neraca dan rekening administratif termasuk transaksi derivatif akibat perubahan secara keseluruhan dari kondisi pasar, termasuk resiko perubahan harga option. Yang C, resiko likuiditas, adalah resiko akibat ketidakmampuan bank untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo. Yang D, resiko operasional, yaitu adalah resiko akibat ketidakcukupan atau tidak berfungsinya proses internal. Yang kedua, ada resiko yang tidak dapat diukur atau kualitatif. Meliputi resiko hukum, adalah resiko akibat tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis. Yang B, resiko reputasi, adalah resiko akibat menurunnya tingkat kepercayaan pemangku kepentingan yang bersumber dari persepsi negatif terhadap bank. Yang C, resiko strategi, yaitu adalah resiko akibat ketidaktepatan dalam pengambilan atau pelaksanaan suatu keputusan strategik. Yang D, ada resiko kepatuhan, adalah resiko akibat bank tidak mematuhi dan atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan dan ketentuan yang berlaku. Sekian presentasi dari kelompok kami. Maaf apabila terdapat kesalahan dalam menyampaikan materi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.